Bisa jadi niat semesta dengan niat kita sebagai orang tuanya berbeda. Dan ketika kita menyelewengkan niat semesta, sesungguhnya kita sedang menindas anak kita sendiri. Cuman kita tidak sadar. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang di profesinya merasa stres. Dia tidak mau jadi siapa, tetapi dibuat menjadi siapa oleh orang tuanya. Dan dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan personal geniusnya. Tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kejeniusan dirinya. Makanya heran kan sekarang banyak orang kerja itu katanya melelahkan. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu menjadi hari untuk liburan. Berarti dari Senin sampai Jumat mereka semua stres, tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang yang penyakitan. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai beban. Karena dia tidak senang dengan yang dia kerjakan. Baru Sabtu Minggu dia mencari liburan. Itu pun gak jadi. Karena apa? Hanya di pikiran saja, hanya hayalan. Betul? Iya. Bagaimana bisa liburan? Dari rumah mau pergi ke airport, macet sedikit saja pusing. Pengen segera sampai di airport. Di airport ada pengumuman delay, pusing. Pengen segera naik pesawat. Di pesawat ada pengumuman, mohon maaf pesawat tidak langsung bisa mendarat karena ada gangguan cuaca. Stres lagi di pesawat. Pengen segera mendarat. Sudah mendarat, pengen segera masuk hotel. Macet sedikit dari bandara ke hotel, stres lagi. Iraha rek bahagian. Dari Senin sampai Jumat stres, tambah lagi Sabtu Minggu pun stres. Karena apa? Karena dia pikir piknik akan membahagiakan. Padahal dia piknik hanya berangan-angan untuk bahagia. Dia pikir bahagia ada di Bali. Dia pikir ada bahagia ada di luar negeri. Tidak. Bahagia ada dalam dirimu. Cara kau berpikir tentang segala sesuatu, bahagia ada di situ. Ngerti maksud saya? Nah dari sini kita kemudian bisa melihat. Apakah kita ini sekarang jadi boneka? Saya pernah tanya sama bapak saya, Pak, apakah di zaman Rasulullah ada orang yang baca Quran? Bapak saya menjawab, teu aya, jang, teu aya. Da can aya tuh Quran oge. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini membaca Quran selalu mengatakan mencontoh Rasulullah. Saya bukan anti baca Quran, saya kan hafiz. Saya hafal. Saya bukan anti. Tetapi jangan menanamkan rasa bersalah yang berlebihan pada anak kalau tidak baca. Kalau anak tidak mau dan tidak mengerti yang dibaca, cari argumen. Kenapa kau nggak baca Quran? Jangan-jangan karena anak kita tidak suka. Jangan-jangan karena mereka tidak mengerti. Kalau tidak tertarik jangan dipaksa. Buat mereka menjadi tertarik. Ajarkan kalau Quran itu hebat. Berarti orang tuanya harus ngerti dong isinya. Orang tuanya juga cuma bisa baca. Bukankah kita sedang menjadikan anak kita jadi boneka? Menjadi manusia mainan kita. Dan kita puas kalau mereka mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Makanya kan kemarin saya jelaskan. Ada orang-orang yang berpura-pura baik. Tapi baiknya itu karena aturan. Karena ingin dipandang baik oleh masyarakat. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Sebetulnya dia itu tertindas. Karena dia juga melawan hati nuraninya sendiri. Bukankah itu boneka? Maaf ya ibu bapak. Ibu bapak dulu disuruh puasa sama orang tuanya gak menentang kayak saya. Kalian tuh memang dasarnya memang berbakat jadi orang soleh. Beda dengan saya. Saya sempat debat tuh sama bapak saya masih ingat itu, udah SMP saya. Udah SMP. Saya cuma bertanya, kenapa Pak harus puasa? Bapak saya baca ayatnya. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kesempatan saya. Karena dibacakan ayat itu saya nanya lagi. Tuh kan, yang dihaikan orang beriman, Pak. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman.
Sejak kapan kita iman? Apa kita dihaikan, Pak? Bapak saya tambah marah. Bertanya yang gitu aja marah. Saya nyantri di beberapa pesantren sama kayak bapak saya. Setiap ditanya marah. Ya sudah, di situ saya kemudian bingung belajar agama itu. Apa nggak boleh ditanya ya? Saya baru ketemu jawabannya betapa hebatnya puasa setelah saya ketemu dengan artikel yang ditulis oleh Yoshinori Osumu, pemenang hadiah Nobel yang meneliti tentang autopagi. Bagaimana mendapatkan protein autopagisom. Ternyata saat kita lapar, tubuh kita itu bisa membentuk namanya protein raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dan itu kalau kita bisa berhenti makan dari jam 6, dari jam 4 sampai kurang lebih jam 12. Berarti sekitar berapa jam itu? Jam 4 kita sahur, kemudian jam 12 itu kan lapar kita itu mulai tumbuhnya jam 12. Betul nggak? Jadi jam 4 sampai jam 12 berarti berapa jam? 8 jam. Nah, 8 jam itu istirahat kan lambung kita tidak makan apa-apa. Di situ akan terbentuk namanya protein autopagisom. Itu pemenang hadiah Nobel. Itu riset sains. Makanya dari jam 12 sampai sore disitulah terjadi proses menyapu seluruh sel-sel mati. Dan semua sel-sel mati dimakan oleh sel protein autopagisom. Itu saya ngertinya setelah saya dewasa begini. Jadi memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya. Dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya mesti nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana. Tanya marah. Setelah saya dewasa kemudian saya ketemu. Ternyata sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Gimana caranya so bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu Allah? Kan itu pertanyaan dasar. Yang harusnya itu dipenuhi. Tetapi sekarang pertanyaan itu kemudian dibasmi supaya daya kritis kita hilang. Apa yang terjadi? Kecerdasan kita ini sebetulnya sedang dilumpuhkan oleh sistem pendidikan kita yang tidak kita sadari. Jangan-jangan mohon maaf, Bapak Ibu ini model-model bapak saya semua. Jangan-jangan. Ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau Bapak Ibu sih, enggak kayaknya. Enggak beda maksud saya. Yuk kita lihat. Apa yang disebut dengan kekuatan buta? Saat manusia terlahir dalam keadaan tak berdaya, tidak tahu apa-apa, manusia diberikan berbagai atribut oleh lingkungan. Betul? Masih ingat gak? Bapak Ibu dari kecil kan disuruh agamanya X. Betul? Dan disuruh ya ngaku jadi orang yang beriman kan? Betul nggak? Masih ingat gak? Bukankah agamamu hari ini itu adalah karena disuruh oleh bapakmu? Bukankah imanmu hari ini itu karena disuruh untuk menyatakan iman? Maka disuruh ngapalin rukun iman. Betul nggak? Pertanyaan saya, apakah betul yang kita imani itu kita tahu? Karena ini pertanyaan besar, tetapi yang tidak pernah dipertanyakan. Karena kita mengizinkan kita jadi boneka. Dan kita pasrah saja untuk dipermainkan. Setuju dengan saya? Oke. Sehingga manusia